Bahwa malam ini saya mengambil tema yaitu lakukan bagian kita. Katakan kiri kananmu, lakukan bagian kita. Apa bagian kita? Makan-makan, jalan-jalan, shopping, atau apa bagian kita? Malam hari ini kita sama-sama belajar. Yang pasti bagian kita yaitu menyenangkan hati Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Amin. Nah, setiap manusia butuh akan mujizat. Setiap orang butuh akan pertolongan. Semua kita yang hadir di sini, bahkan yang di luar dari tempat ini atau yang mengikuti live streaming, butuh pertolongan. Amin. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Pertolongannya kepada saya, kepada saudara, kepada siapa saja berbeda-beda, tidak pernah dengan cara yang sama. Dia selalu membuat kita terkagum-kagum. Dia selalu membuat kita terpesona. Tuhan kita itu kreatif. Dia selalu menolong kita dengan caranya sendiri. Kita tidak bisa prediksi seperti apa Tuhan akan menolong kita. Tapi Dia punya cara sendiri agar kita bisa mengingatnya selalu bagaimana Dia menolong kita. Saudara, ada waktu di mana saat ini kita akan belajar. Ketika kita lakukan bagian kita, apakah Tuhan sudah akan menolong kita atau Tuhan sudah melakukan bagiannya? Hari ini kita sama-sama belajar. Nah, ada waktu di mana Tuhan ingin ketika kita menghadapi permasalahan, ketika menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi masalah, Tuhan ingin kita melakukan sesuatu. Tuhan ingin kita melakukan apa yang diinginkannya, supaya ketika kita melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Tuhan ingin tidak kita berdiam diri. Tuhan ingin tidak kita santai-santai, tapi Dia ingin kita melakukan sesuatu. Nah, malam hari ini kita sama-sama belajar. Saudara percaya, saya ambil dalam kehidupan nyata. Ketika seseorang ingin bekerja, ya, pasti dia ada usaha untuk melakukan sesuatu. Betul apa betul? Ketika kita ingin melamar pekerjaan, pasti kita ada usaha untuk melakukan sesuatu. Benar ya? Hal yang paling simpel, boleh saya tahu satu apa? Apa kira-kira ketika kita ingin melamar pekerjaan, apa yang akan kita lakukan pertama? Ada yang tahu? Pasti membuat surat lamaran. Ada usaha nggak buat surat lamaran? Ada, mengetiknya, memprinternya, ya kan, mencetaknya. Lalu apalagi mencetak fotonya. Terus kita datang lagi interviewnya, mungkin jauh lagi. Kayak saudara sekarang yang sedang mengikuti PNS. Pasti saudara sedang melakukan segala sesuatu yang terbaik. Berkas-berkas itu supaya yang bagus, yang tidak ada yang terlewatkan. Berarti kita ada usaha untuk melakukan sesuatu. Untuk apa? Supaya nanti usaha kita ini ada hasilnya, benar? Tidak mungkin kita melamar pekerjaan, kita datang langsung ke perusahaan, kita bilang, saya melamar kerja. Tidak mungkin kita datang ke suatu perusahaan bilang, saya mau kerja. Ya, tidak ya, tapi ada usaha, kita buat surat lamaran. Nah, demikian juga halnya dalam hidup kita. Tuhan ingin kita melakukan sesuatu. Ketika kita melakukan sesuatu itu sudah sungguh-sungguh dan pasti, kita mau Tuhan melakukan hal sesuatu kepada kita. Tapi ingat, bukan mesti ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan kita minta balasan sama Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan ini, terus kita minta sama Tuhan, kita tuntut Tuhan. Loh, mana janjinya Tuhan? Tidak. Tuhan sendiri yang akan bekerja sesuai dengan kehendaknya. Tidak bisa kita paksa-paksa. Nah, hari ini kita akan belajar ya, bagian apa yang kita lakukan. Apa yang mesti kita lakukan. Di sini ada prosesnya. Harus ada saling komunikasi. Harus ada saling kerjasama. Ketika seperti saya katakan, saudara melamar pekerjaan, berarti saudara bekerja sama dengan suatu perusahaan itu untuk membuat surat lamaran, ya kan? Kan bekerja sama. Nah, di sini pun kita harus ada kerjasama dengan Tuhan. Dalam menghadapi segala apapun yang tantangan di dalam dunia ini, hari demi hari yang kita lewati, dunia ini semakin tidak baik. Di sana ada berita yang tidak mengenakan. Di sana ada berita yang membuat hati kita tidak tenang.
Belum lagi tambah persoalan pribadi, belum lagi tambah masalah pribadi, belum lagi masalah sakit penyakit yang kita hadapi, belum lagi masalah perekonomian yang kita hadapi, belum lagi masalah bisnis yang makin menurun yang kita hadapi, belum lagi masalah jodoh yang dihadapi, belum lagi masalah hubungan dengan orang tua sesama. Banyak hal yang kita hadapi. Kadang-kadang kita tidak bisa berbuat sesuatu. Kadang-kadang kita merasa tidak ada lagi artinya, tidak ada yang bisa bantu. Tapi disinilah Tuhan menuntut kita, mengajari kita, melatih kita agar kita melakukan sesuatu. Apa yang pertama kita lakukan, saudara? Yang pertama kita lakukan pasti datang kepada Tuhan. Amin. Yang pertama dilakukan datang kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi semua apapun yang di muka bumi ini, apapun yang kita hadapi, datang kepada Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan, berarti kita ada satu gerakan langkah awal yang benar. Kita datang kepada Tuhan. Sebelum Tuhan datang memberikan pertolongan, kita sudah duluan datang kepada Tuhan memohon. Dengan rendah hati, memohon belas kasihan, memohon kepada Tuhan bahwa kita tidak sanggup. Kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan maksudnya apa? Datang berserah, datang berdoa, datang merendahkan diri kepada Tuhan. Mari kita buka di dalam Mazmur 123 ayat 2c. Mazmur 123 Mazmur 123, saya ambil ayat 2 yang bagian C saja. Saya bacakan. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Dikatakan di sini, kita terus memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Kapan Dia mengasihani kita? Kita tidak tahu. Tapi mata kita terus memandang kepada Tuhan. Ketika pertama yang kita lakukan datang kepada Tuhan, jangan pandang kanan, jangan pandang kiri, pandang dulu Tuhan. Waktu kita melakukan bagian kita memandang Tuhan, kita terus berserah, kita terus berdoa. Hari ini belum dijawab doamu, terus datang kepada Tuhan. Hari ini belum dijawab pergumulanmu, terus datang kepada Tuhan. Hari ini belum mendapat pekerjaan, terus datang kepada Tuhan. Hari ini perekonomian masih sulit, terus datang kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu datang kepada Tuhan. Berdoa, merendahkan diri kepada Tuhan. Sampai Tuhan katakan, Ia mengasihani kita. Saudara tahu kapan Tuhan mengasihani saudara? Gak tahu. Bisa berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Saudara, di Alkitab ada salah satu cerita sekolah minggu. Ini juga pasti tahu. Saudara, di kitab Samuel, seorang ibu yang Tuhan sudah tutup kandungannya. Ibu Hana. Ya, ada Hana di sini. Bukan si ibu ini ya, Ibu Hana. Tuhan sudah tutup kandungannya. Tapi apa dia putus asa? Bukan sehari, bukan 2 hari. Bahkan di firman Tuhan katakan, dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun Hana datang kepada Tuhan. Untuk apa? Agar Tuhan memberikan Hana seorang anak. Padahal Tuhan di firman Tuhan dikatakan Tuhan sudah menutup kandungannya. Apakah dia putus asa? Apakah dia rasa sudah tidak mungkin? Apa yang dilakukan Hana? Dia lakukan bagiannya, hanya datang berdoa, berlutut memohon kepada Tuhan. Jawabannya hari ini tidak. Bulan depan pun tidak. Tahun depan juga tidak. Secara duniawi capek, malas ada, letih ada, bosan ada. Tapi Hana dikatakan di firman Tuhan, dari tahun ke tahun dia datang, berdoa memohon, sampai dikira dia perempuan yang mabuk karena anggur. Sampai dikira perempuan yang mabuk karena dia terus memohon. Tapi apakah Tuhan tidak mendengar? Kapan Tuhan mengasihaninya? Hana juga tidak tahu. Tapi pada akhirnya Tuhan membuka kandungan Hana dan memberikan seorang anak yang diberi nama Samuel.
Saudara, pertama yang kita lakukan akhir hari-hari ini, datang kepada Tuhan. Jangan dengarkan perkataan-perkataan, ya berita. Bukan saya bilang tidak bisa mendengarkan berita, bisa. Tapi kita harus punya filter. Jangan karena pernyataan, jangan karena berita yang tidak mengenakan, kita menjadi cemas. Jadi kita lupa datang kepada Tuhan. Kita lebih fokus ke berita itu. Kita lebih fokus kepada setiap ancaman yang ada. Kita lupa datang kepada Tuhan. Hari-hari ini Tuhan ingin yang kita lakukan pertama, datang kepada Tuhan. Di dalam Tuhan pasti ada damai. Di dalam Tuhan pasti ada ketenangan. Sebab firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Di luar Tuhan tidak akan damai. Yang pertama yaitu datang lebih dahulu kepada Tuhan. Jangan bosan, sekali lagi jangan bosan. Walaupun belum dijawab, terus datang. Terus datang dan terus datang kepada Tuhan. Karena saudara, Tuhan tidak pernah bosan dengan kita. Amin. Tuhan tidak pernah bosan. Malahan Tuhan rindu selalu kita datang kepadanya. Dia senang kita datang kepadanya. Mengapa kadang Tuhan izinkan ada masalah kepada kita? Apa berarti bukan Tuhan tidak sayang? Apa berarti Tuhan tidak memperhatikan kita? Tapi Tuhan inginkan di situ apa? Agar kita manusia, saya dan saudara datang kepada Tuhan. Agar kita merasa kita tidak punya kekuatan apa-apa. Agar kita merasa tidak dengan kehebatan kita bisa menyelesaikan. Tapi Tuhan katakan, ketika engkau datang kepadaku, di situ engkau tahu bahwa engkau tidak ada apa-apanya. Ketika engkau datang kepadaku, engkau tahu di luar aku engkau tidak ada apa-apanya. Tetapi di dalam Tuhan ada kekuatan yang Tuhan beri. Yang pertama, datang kepada Tuhan. Yang kedua setelah datang apa saudara? Mari kita buka dulu di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi yang kedua adalah percaya. Katakan kiri kanan saudara, percaya. Percaya bukan karena sudah dilihat, tetapi percaya yang belum dilihat itu, tapi dipercayai akan didapat jawabannya. Amin. Percaya dulu baru melihat. Kalau di sini kadang-kadang kita pikirkan ya, percaya dulu baru melihat. Agak ini ya, gimana mau percaya belum dilihat? Tuhan katakan percaya walau belum kamu lihat. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jangan biarkan kelemahan kita, jangan biarkan keterbatasan kita, jangan biarkan persoalan kita membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Jangan biarkan pergumulan yang besar, gunung yang besar itu membuat kita tidak percaya akan kuasa Tuhan. Jangan biarkan segala masalah kita membuat kita tidak percaya akan keajaiban Tuhan. Tetapi ketika semuanya itu ada sebesar apapun, percaya Tuhan kita lebih hebat dari apapun yang kita hadapi. Amin. Saya percaya ada banyak kesaksian yang saudara alami. Saya pribadi juga ada banyak kesaksian yang saya alami. Kadang di sini kita diuji, percaya, tapi kadang ada rasa seperti tidak percaya. Di sini kita diuji. Aku percaya pasti hari ini Tuhan berkati. Tetapi begitu dalam hati tiba-tiba, benar enggak ya? Aku hari ini pasti aku akan diberikan sesuatu. Tapi tiba-tiba, gimana ini? Sudah mulai kita berpikiran, enggak benar ini. Harus cari solusi lain. Kenapa? Disitulah iblis coba mengintimidasi kita. Di situ iblis coba membuat iman kita lemah. Di situ iblis ingin merampas keyakinan kita selama ini. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, percaya bukan karena melihat. Harus ada rasa percaya kita kepada Tuhan walaupun itu belum dilihat. Walaupun kita belum melihat buktinya, mari percaya. Terus berdoa, percaya. Di dalam doa kita tidak melihat, tapi percaya apa yang kita doakan, apa yang kita serahkan kepada Tuhan, percaya. Mungkin tidak hari ini,
tapi indah pada waktunya Tuhan akan berikan. Amin. Amin saudara. Nah yang ketiga, yang terakhir, saya cepat saja yang ketiga. Setia kepada Tuhan. Saudara, puji Tuhan, sampai hari ini kita boleh ada di sini karena Tuhan mengasihi kita dan kita setia kepada Tuhan. Kita lihat di Mika 6. Mika 6 ayat 8 yang bagian B saja. Saya baca yang bagian B saja. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Ketika kita datang kepada Tuhan, kita percaya, maka Tuhan katakan setialah. Di sini saudara, di dalam kata setia ini banyak hal yang harus kita lakukan dengan setia. Bukan hanya mengiring Yesus setia, melakukan pekerjaan Tuhan pun harus setia. Berdoa setiap pagi, setiap saat, setiap malam pun harus setia. Membaca firman Tuhan pun harus setia. Seperti Amazing lakukannya setiap pagi jam 7. Setia membaca kebenaran firman Tuhan. Bersaksi pun harus setia. Hal yang kecil, berdoa, membaca firman, bersaksi. Saudara, sudahkah kita lakukan hal-hal kecil yang setia ini? Atau kita lupa? Kadang bolong-bolong waktunya untuk berdoa. Kadang ingat, kadang tidak. Kadang perlu, ya berdoa. Tidak perlu, nggak usah berdoa. Waktu baca firman, sudahlah kita ambil bagian untuk setia dalam pembacaan firman. Waktu ada kesempatan bersaksi, adakah kita setia memberitahukan kepada orang-orang keluarga kita, sahabat kita, teman kita, bersaksi tentang Tuhan? Di sini kita dikatakan dituntut Tuhan setia. Bagianmu yaitu setia. Sehingga pada saat nanti kudapati engkau tetap setia. Ketika Tuhan nanti sudah selesai, kita ingin Dia dapati, kita setia. Jangan suam-suam kuku, karena suam-suam kuku akan dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Tetapi di sini katakan, setialah engkau di hadapan Tuhan Allahmu. Setia berdoa, setia baca firman, setia melayani Tuhan, setia beribadah. Itu adalah setia. Setia melakukan setiap pekerjaan Tuhan, bukan mesti di gereja. Di mana saja kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Kapan saja kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Di mana saja. Kenapa? Tuhan menuntut kepada kita kesetiaan. Tuhan inginkan kita setia. Ketika kita setia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, maka Tuhan lihat dari atas kesetiaan kita. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Setiap firman-Nya ya dan amin. Dia selalu menepati janjinya. Dari 3 ini saudara, ada banyak hal lain lagi yang Tuhan tuntut dari kita. Tapi saya ambil hanya 3 ini, bahwa datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Untuk melangkahkan kaki datang kepada Tuhan pun banyak orang yang susah. Susah sekali. Kenapa? Terlalu hina saya. Terlalu banyak dosa saya. Kayaknya Tuhan gak terima saya lagi. Pokoknya banyak. Untuk datang melangkah saja kepada Tuhan pun banyak yang susah. Tidak layak lagi. Tapi apa kata Tuhan? Aku tidak pernah melihat masa lalumu. Aku tidak pernah melihat fisikmu. Aku tidak pernah melihat bagaimana engkau dahulu. Tapi aku melihat hatimu. Jika engkau datang kepadaku, aku menyambut engkau. Langkah pertama yang kita lakukan bagian kita, mari terus datang kepada Tuhan. Mari terus hampiri Tuhan di mana saja. Di pekerjaankah? Di rumahkah, di sekolahkah, di mana saja datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu ada di mana saja. Dia Allah yang maha hadir.
Dia tidak susah untuk ditemui. Kapan saja, di mana saja, ketika kita memanggil dia, dia ada untuk kita. Amin. Setelah itu percaya. Yang kedua, percaya kepada Tuhan. Percaya bukan setelah melihat baru percaya, tapi tumbuhkan iman kita, tumbuhkan rasa percaya kita bahwa walaupun aku belum melihat apa yang sedang kudoakan, tapi aku percaya Tuhan, aku akan melihat walaupun aku tidak tahu kapan waktunya. Yang penting aku akan melihat janji Tuhan itu. Amin saudara. Yang terakhir, setialah dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Hari-hari ini banyak orang karena begini situasi, kesetiaan mereka memudar. Apalagi saya tidak menghakimi, dengan adanya begitu banyak gereja yang ditutup, masih setiakah saudara beribadah? Atau ibadah itu sudah dianggap tidak perlu? Masih setiakah saudara datang kepada Tuhan walaupun dalam keadaan begini pandemi tidak bisa beribadah? Masihkah engkau datang kepada Tuhan? Atau begitu hari Minggu engkau sudah lupa kalau itu hari Sabat? Hari ini Tuhan katakan, setia mengiring aku, setia melakukan pekerjaanku, setia melayani firman Tuhan. Nah, apakah dengan ketiga hal ini yang kita lakukan, Tuhan suruh lakukan bagian kita, sudah pastikah Tuhan melakukan bagiannya? Dan apakah kita sudah pasti diberkati Tuhan? Tapi kita tetap percaya. Terus kita koreksi diri kita. Ketika kita melakukan ini, setiap hari kita koreksi diri kita. Kadang saudara kita sudah melakukan semuanya, kadang kita sudah melakukan bagian kita, terus kita ingin melihat mujizat. Sabar, Tuhan terus ingin memproses kita. Bukan karena semua sudah kita lakukan sudah pasti mujizat. Tuhan terus proses. Ada banyak hal lain lagi yang Tuhan proses dalam hidup kita. Kenapa Tuhan belum melakukan bagiannya, memberikan mujizatnya kepada kita? Koreksi bagian mana kita yang belum beres, bagian mana yang kita belum diselesaikan, bagian mana kita yang belum dipulihkan di hadapan Tuhan. Hari ini saudara, dengan kebenaran firman Tuhan ini, kita sama-sama belajar melakukan kehendak Tuhan. Kita sama-sama belajar melakukan apa yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan yang singkat ini, biarlah hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita saudara. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan. Setiap kita memohon, seperti Raja Daud katakan, Tuhan aku memohon belas kasihan-Mu, sendengkanlah telingamu, dengarkanlah doaku. Apa permohonan kita hari ini? Ketika kita terus konsisten datang kepada Tuhan, ketika kita terus percaya kepada Tuhan, Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak memperhatikan kita, tapi dengan caranya sendiri, dengan kreatifnya sendiri, dengan porsinya sendiri, Dia akan melakukan bagiannya untuk kita. Jangan paksa Tuhan kita, tapi biarlah kita yang semakin bersemangat mendekati Allah Bapa, mendekati Tuhan, semakin bersemangat memahami apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, semakin bersemangat mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita ketika Dia ciptakan kita ke dunia ini. Terus kita belajar, ketika kita lakukan bagian kita, terus kita berdoa agar Tuhan yang melakukan bagiannya untuk kita. Amin saudara. Amin, haleluya.